Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Cinta Nurfadilah dari kelas 10 Manajemen Perkantoran, ingin membacakan sebuah cerita yang berjudul Wabah Kelaparan. Allah yang telah menetapkan segala rezeki, menentukan jenis dan ukurannya, kemudian juga menentukan kapan rezeki itu akan dimanfaatkan dan kapan rezeki itu akan diambil kembali oleh Allah. Manusia harus sadar bahwa apa yang selama ini mereka miliki bukan milik mereka sepenuhnya, melainkan hanya titipan. Sehingga jika sewaktu-waktu Allah mengambilnya, manusia tidak berat hati atau merasa tidak terima. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dan istrinya sedang dalam puncak-puncak kemakmuran. Hasil usaha ternaknya mengalami sukses besar. Ternaknya beranak pinak hingga sedemikian banyaknya. Kandangnya pun dibuat secara khusus dan sangat luas. Beberapa orang pekerja bertugas merawat kandangnya dan memberi makan. Namun, tanpa terduga, tiba-tiba musim paceklik melanda kota Kanaan. Kemarau sepanjang tahun telah membuat sungai-sungai mengering, tanah benar-benar mengering dan tak punya unsur air sedikit pun. Di sekeliling kota ini yang terlihat adalah pohon-pohon merangsang. Mereka berusaha bertahan hidup dengan menggugurkan daunnya satu persatu. Hingga pada puncaknya, akarnya tak berhasil mendapati unsur air di dalam tanah, sehingga lama-kelamaan mereka mati dalam keadaan mengenaskan. Tak ada warna hijau, tanda kehidupan, semua berwarna layu, kuning, atau kecoklatan. Suasana bertambah muram saat angin gurun memanaskan suasana. Berhembus kasar dan membuat siapapun yang berada di dalam lingkarannya akan merasakan seperti diserbu ribuan jarum. Kehidupan tiba-tiba menjadi teramat sulit ketika tumbuhan banyak yang mati kering, maka dengan sendirinya ternak-ternak pun mengikuti jejaknya. Mereka tak lagi mempunyai makanan, satu persatu jasad mereka berkelimpangan tanpa pernah bisa dicegah. Satu persatu pegawai Nabi Ibrahim banyak yang mengundurkan diri. Bagaimana mungkin mereka dapat bekerja sementara ternak-ternak yang mereka pelihara terus mati karena keadaan yang sangat sulit. Para pekerja ternak milik Ibrahim ini secara terus terang mengakui kalau dirinya gagal. Lantas mereka memberanikan diri, mengundurkan diri. Mereka tak ingin makan gaji buta, apalagi melihat kondisi tuannya yang terus merugi. Mereka tak ingin menambah beban itu dengan terus bekerja di tempat ini. Tuannya ini juga kesulitan untuk menghadapi hidupnya sendiri. Bagaimana mungkin menanggung rezeki orang lain? Ketika para pegawainya banyak yang mengundurkan diri, sudah tentu Nabi Ibrahim yang mengurus sendiri ternak-ternaknya, dibantu oleh istrinya yang bernama Sarah. Mereka mencari rerumputan di tempat yang cukup jauh. Nabi Ibrahim menjalaninya dengan sangat sabar. Jika Allah berkehendak untuk menghinakan seseorang, maka akan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan memiskinkan seseorang, hamba yang dikehendaki. Kemiskinan dianggap sebagai sebuah kehinaan karena di dalam kemiskinan terdapat derajat yang rendah, penampilan yang lusuh, dan kualitas seseorang menjadi tidak berharga. Namun, cobaan yang menimpa Nabi Ibrahim itu bukan untuk menghinakan dirinya. Ia adalah kekasih Allah. Ibrahim tak mungkin salah melangkah, sehingga ketika diuji dengan kemiskinan, ia jadi kehilangan akal sehatnya dan memilih untuk mengikuti bujukan setan. Apa yang dilakukannya akan dipikirkan dengan baik, agar tak mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan saat ini, ia mencoba menelan penderitaannya. Ia sama sekali tak mengeluh untuk kemudian tak kuat dengan apa yang ditimpakannya. Ia menguatkan diri sekuat mungkin. Ia yakin semua ini adalah proses yang harus dilewati agar mendapatkan kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat seperti ini, di samping kesabaran dan tawakal, maka hal yang diperlukan sesungguhnya adalah dukungan dari orang-orang yang dicintainya. Orang yang paling tepat untuk menumpahkan segala unek-unek dan penderitaan bagi Ibrahim adalah istri tercintanya, Sarah.
Wanita itulah yang telah menemani Ibrahim pada saat-saat berkelimpahan nikmat, juga pada saat duka lara. Di mana saat ini Ibrahim hanya punya beberapa ekor domba saja dan tinggal di gubuk yang sangat sederhana. Sarah, kau tidak akan meninggalkan suamimu yang jatuh miskin ini. Kalau ini sudah menjadi kehendak Allah, kita bisa apa? Syukurlah kalau begitu. Semoga engkau tabah menjalani semua ini. Abi, komitmen kita akan sama seperti dulu. Aku menikah dengan Abi bukan karena harta Abi, bukan karena wajah Abi, tetapi agama Abi. Aku tahu Abi tak pernah menyekutukan Allah. Abi juga memperjuangkan agar seluruh manusia tak menyekutukan Allah. Itu perbuatan yang sangat luhur. Tak semua orang bisa melakukannya. Itulah yang kusukai dari Abi. Tapi kalau kau ikut aku terus-menerus, kau tak akan bisa bahagia karena aku tak bisa membahagiakanmu dengan harta yang banyak. Abi, yang aku butuhkan adalah Abi bisa terus menyeru umat manusia untuk tidak menyekutukan Allah. Syukurlah kalau kau mengerti. Aku menjadi yakin kau adalah istri yang dipilih Allah untukku. Memang benar apa yang kau katakan. Jika kau memilihku karena harta, sesungguhnya aku tak punya harta. Semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika cinta dibangun atas dasar agama, maka sebesar apapun prahara yang menerjang tak akan pernah bisa menghancurkannya. Cinta itu akan tetap kuat mengakar seperti batu karang yang lekat di bibir pantai. Meskipun cobaan itu adalah kemiskinan, ketuaan, atau penyakit, tak akan berpengaruh apa-apa dalam melestarikan cinta keduanya. Hal inilah yang membuat Ibrahim bisa terus kuat dan menjalani cobaan ini dengan sabar. Ia tak perlu khawatir lagi karena sang istri sudah menyatakan sendiri akan perjuangan sehidup semati mendukung sang suami. Waktu terus berjalan, kekeringan semakin mengurus kota Kanaan. Ternak-ternak mati kelaparan, tanah benar-benar meranggas, hingga akhirnya Nabi Ibrahim pun berbicara lembut kepada sang istri. Sarah, kita tak mungkin berada di tempat yang tandus seperti ini terus-menerus. Jadi, kata Sarah belum paham arah pembicaraan suaminya. Kita harus segera berpindah dari tempat ini jika ingin terus hidup. Benar Abi, kita harus bertahan hidup jika ingin agar seruan Allah ini tetap bergema di muka bumi. Maka sejak saat itulah mereka berpindah dari negeri yang telah membesarkan usahanya itu. Namun di sisi lain, negeri ini juga telah membuat ekonomi dan usahanya hancur berkeping-keping. Sarah dan Ibrahim berpindah ke negeri lain dengan meninggalkan semua harta bendanya yang tersisa. Semua ditinggalkannya dan dianggap menjadi kenangan masa lalu yang akan selalu diingat, namun tak pernah bisa diputar kembali. Sekian kisah tentang wabah kelaparan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.